love. Shalom, jumpa kembali bersama saya Pendeta Yunita yang melayani di Jemaat GKI Anjir Pulang Pisau dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Nas Alkitab yang ditentukan untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 9 hingga 15 dengan perikop firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kebaikan-Mu memberikan hari baru kepada kami. Bimbinglah kami dengan firman-Mu, agar hidup kami diarahkan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Nahum dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah semesta alam yang berkuasa atas apa yang telah Ia ciptakan. Karena itu, Ia juga sebagai hakim yang menunjukkan keadilannya. Sehingga walaupun Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah atau yang melakukan kejahatan. Dalam Nahum pasal 1 ayat 9 hingga 15 ini mau mengatakan tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Nahum untuk Niniwe, dalam hal ini adalah bangsa Asyur dan Yehuda. Sebab kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Asyur terhadap Yehuda ini adalah kekejaman yang dilakukan menentang Tuhan dan yang merancangkan kejahatan terhadap Tuhan. Sehingga untuk menunjukkan keadilannya, maka Allah membalaskan apa yang diperbuat oleh Asyur dengan menghancurkan mereka, bahkan sampai kepada berhala-berhala yang mereka miliki benar-benar musnah dari muka bumi, tidak tersisa lagi. Sedangkan bagi umat Yehuda, Allah berfirman, sekalipun saat itu bangsa Asyur begitu kuat, namun mereka akan binasa. Sekalipun saat itu Yehuda telah direndahkan, tetapi mereka tidak akan direndahkan lagi. Dan juga gandar atau beban yang menjadi beban mereka saat itu akan dipatahkan, sehingga mereka dapat mendengar berita sukacita dan damai sejahtera, bahkan akan kembali untuk melakukan penyembahan kepada Allah sebagaimana sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nas ini kita dapat belajar bahwa Allah tidak akan pernah berpihak pada kekejaman apapun itu bentuknya. Dengan kata lain, bahwa apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Kitab Mazmur pasal 5 ayat 4 hingga 5 mengatakan demikian. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu, pembual tak akan tahan di depan matamu.
Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Bagi yang melakukan kekejaman atau kejahatan, itu akan dihukum setimpal dengan apa yang ia lakukan. Sedangkan bagi yang diperlakukan dengan kejam atau yang menjadi korban, khususnya bagi umat Tuhan, akan mendapat belas kasihan dari Allah, di mana Allah akan mematahkan hal yang membelenggu atau yang membebani umatnya, sehingga dengan demikian dapat membuat umatnya dapat kembali untuk mengagungkan akan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu mengingatkan kepada kita bahwa keadilan Tuhan akan senantiasa diberikan kepada kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa pada saat keadilan Tuhan dinyatakan, maka Tuhan akan menghukum orang yang menindas umat Tuhan, sebab Tuhan akan bertindak sebagai hakim. Dan umat yang ditindas akan dibebaskan sehingga dapat kembali memuliakan Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa kami akan mendapatkan keadilan yang berasal daripada Tuhan. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Hendak agar diberkati dalam segenap usaha dan pekerjaan mereka, dikuatkan saat mengalami pergumulan, dipulihkan saat mengalami sakit, dihiburkan saat mengalami kedukaan, diteguhkan dalam iman percaya untuk menjadi umat yang taat dan setia. Setiap pekerjaan baik yang dilakukan hamba-hamba-Mu di tengah jemaat-Mu diberkati Tuhan, agar itu akan selalu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.